Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurmadani Butar-Butar, NIM 18405077. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Pagi semester 6. Di sini saya akan presentasikan contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Contoh kasus pelanggaran etika bisnis saya ambil pada PT Megasari Makmur. Berita mengenai etika dalam berbisnis memang selalu menjadi bahasan hangat. Sayangnya, para pebisnis masih suka melanggar aspek moral yang satu ini. Padahal pemerintah telah mencanangkan regulasi standar. PT Megasari Makmur adalah perusahaan yang cukup terkenal dengan salah satu produknya berupa obat nyamuk dengan merek Fit. Namun belakangan diketahui jika produk tersebut telah melanggar etika bisnis. Banyak masyarakat telah mengenal produk tersebut sebagai obat nyamuk yang murah tetapi sangat efektif. Sayangnya, merek itu pada akhirnya harus menarik diri dari peredaran. Alasannya karena mengandung zat aktif propulsur dan diklorios, yang merupakan salah satu bentuk pestisida. Pihak kesehatan menilai jika zat tersebut sangat berbahaya untuk sistem kesehatan manusia. Bahkan lebih parahnya bisa menyebabkan keracunan pada darah apabila terlalu banyak menghirup udara yang telah tercampur dengan produk fit itu tersendiri. Analisis permasalahannya, dalam berbisnis memang sudah bukan rahasia lagi jika moral dan kejujuran adalah nomor satu. Dalam studi kasus produk fit ini, kesalahan yang telah mereka lakukan memang cukup fatal sehingga harus menarik penjualan. Jika ditanya siapa yang salah, dalam setiap perusahaan modern, apabila melakukan kesalahan dalam bentuk akun, maka yang bertanggung jawab adalah kelompok tersebut. Apalagi ini merupakan bentuk tindakan secara sadar dan bersama-sama. Walaupun demikian adanya, pihak karyawan tidak dapat disalahkan karena dalam sebuah birokrasi besar mereka memiliki faktor ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Jika ditanya mengapa ini bisa terjadi, perusahaan pada hakikatnya tersusun atas birokrasi atau sistem yang rumit dan sistematis, sehingga dalam sebuah keputusan tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Jadi sudah pasti bentuk pelanggaran ini merupakan kesalahan bersama-sama. Apabila mereka lebih peduli dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, maka tidak mungkin pelanggaran moral seperti ini akan terjadi. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bahwa mereka terikat zat-zat kimia. Pelanggaran etika. Etika dalam berbisnis adalah standar formal yang normal. Hanya saja tergantung dari pelaku usaha tersebut bagaimana cara menerapkannya pada organisasinya. Faktanya, PT Megasari Makmur telah gagal mengaplikasikan moral tersebut sehingga secara sadar melanggar prinsip kejujuran. Hanya berasumsi berdasarkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi minimal. Bukan berarti bisa mengabaikan begitu saja dampak negatifnya. Meskipun pada akhirnya sudah meminta maaf, akan tetapi seharusnya mereka bisa berpikir lebih cerdas mengenai efek jangka panjang yang akan terjadi atau yang akan ditimbulkan. Pelanggaran tertulis. Pada dasarnya, perusahaan tersebut telah melanggar banyak peraturan dan dikenai pasal berlapis. Hal ini berdasarkan penetapan regulasi dalam Undang-Undang Dasar. Berikut ini pemaparannya. Yang pertama, pasal 4 tentang hak konsumen. Dan yang kedua, pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Dan yang ketiga, pasal 8 tentang larangan pengusaha melanggar standar bahan baku. Dan yang terakhir, yang keempat, pasal 19 tentang pengusaha yang harus ganti rugi atas tindakannya yang keliru. Dari beberapa contoh pelanggaran etika bisnis PT Megasari Makmur tersebut sudah cukup membuatnya merosot, apalagi dari segi kepercayaan konsumen. Bagaimana tindakan ini penyelesaiannya? Sebagai bentuk hukuman dan tanggung jawab dari pihak produsen, mereka bukan hanya sekedar meminta maaf, tetapi juga bersedia untuk menarik seluruh produk obat nyamuk tersebut dari pasaran yang telah mereka pasarkan. Setelah itu, mereka mengajukan surat perizinan untuk memproduksi produk mereka lagi. Namun, ini harus dipastikan sesuai dengan regulasi. Heat aerosol yang baru oleh produsen diciptakan menggunakan yang berbeda dan tentunya bebas dari zat berbahaya seperti pada pelanggaran sebelumnya yang telah mereka lakukan. Bahkan setiap zat yang akan mereka campurkan telah melalui proses uji yang panjang dan lolos dari izin pemerintah.
Barulah pada tanggal 22 September 2000, produk hit aerosol yang baru benar-benar memperoleh perizinan untuk mengedarkan produk resmi kembali. Contoh pelanggaran etika bisnis terhadap produk hit ini memang cukup membuat rugi banyak pihak, bahkan tanpa memperhatikan regulasi dan moral. Maka dari itu, perusahaan ini bisa disebut sama saja dengan bunuh diri. Kesimpulannya, yang pertama, PT Megasari Makmur telah melakukan pelanggaran etika yang merugikan konsumen atau primary stakeholder. Yang kedua, pelanggaran etika salah satu stakeholder akan berdampak kepada stakeholder lainnya yang akan merugikan perusahaan. Untuk sarannya, PT Megasari Makmur seharusnya mematuhi peraturan yang ada dan menjalankan bisnisnya sesuai etik agar perusahaan dapat mempertahankan keberlangsungannya. Yang kedua, pemerintah seharusnya mensosialisasikan jika terdapat peraturan yang baru mengenai produk dan perlindungan konsumen. Dan untuk yang ketiga, konsumen harus lebih cermat dalam memilih produk yang akan kita konsumsi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.